Saya Ali Jalaluddin, kelas Tarbiyah PAI 6D. Sekarang saya akan menjelaskan pendekatan kuantitatif. Ketika kita bicara mengenai metodologi dalam pendekatan kuantitatif, digunakanlah pola yang ketat. Pola yang ketat ini memberikan gambaran bahwa seorang yang akan melakukan penelitian kuantitatif harus mengikuti tahap demi tahap dari serangkaian yang ada, dan tidak boleh suatu peneliti melompat ke tahap berikutnya sedangkan tahap sebelumnya belum terselesaikan. Secara umum tahap penelitian meliputi yang pertama membuat rancangan penelitian, yang kedua membuat instrumen penelitian, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan dan menganalisis data, yang kelima membuat laporan. Yang pertama pembuatan rancangan penelitian. Dalam tahap ini ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama permasalahan, berisi penjelasan mengapa suatu peristiwa itu menarik untuk dibahas atau penting untuk diteliti atau dijadikan sebagai permasalahan. Yang kedua, teori yang digunakan. Berangkat dari asumsi dasar mengenai epistemologi, penelitian kuantitatif selalu menekankan teori yang sudah baku dan universal. Yang ketiga, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atau permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis ini muncul dari pembahasan terhadap teori yang digunakan. Dengan demikian, peneliti tidak akan bisa membuat hipotesis bila pengkajian teori belum selesai dilakukan. Yang kedua, membuat instrumen penelitian. Setelah tahap pertama, yaitu rancangan penelitian selesai, peneliti akan membuat instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif umumnya disebut sebagai kuesioner. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang sudah baku dengan pola jawaban yang sudah baku pula. Yang ketiga, pengumpulan data. Setelah proses pembuatan instrumen selesai, barulah peneliti dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pengumpulan data yang di lapangan. Data yang dikumpulkan di lapangan diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah responden. Jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan itulah yang merupakan data penelitian. Setelah pengumpulan data selesai, masuk ke pengolahan data. Setelah proses pengumpulan data selesai, data akan diolah dan dianalisis. Tahap analisis data ini bisa dilakukan bila tahap pengumpulan data sudah selesai. Yang kelima, pembuatan laporan penelitian. Proses ini tentu saja bisa dilakukan bila kita sudah selesai mengolah dan menganalisis data. Apa yang akan dilaporkan bila di datanya saja belum diolah. Dalam laporan ini akan ditunjukkan apakah hipotesis yang sudah dibuat terbukti keberlakuannya atau belum. Jika tidak terbukti, kita perlu mencari teori baru yang bisa dilakukan untuk memperjelas gejala sosial yang sedang diteliti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.